Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semoga semuanya pada sehat, pada lancar bisnisnya, makin berkembang. Amin. Kalau yang punya tim penjualan, semoga tim penjualannya makin semangat, makin baik omsetnya. Bagi yang tim penjualannya saat ini mungkin lagi melempem, semoga bisa bangkit semangatnya. Dan buat teman-teman pokoknya yang suka bangun tim penjualan, semoga makin banyak bantu orang, makin banyak bantu orang, sehingga nanti bisa makin berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ini udah kayak ustadz pisan saya. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Putuskan saya adalah golongan kanan. Putuskan saya adalah golongan kanan. Oh, maksudnya apa nih Kang? Seperti yang teman-teman sudah baca ya, bahwa dalam materi saya pagi tadi ya jam 10-an ya tadi ya, materi saya pagi tadi saya membahas tentang hal tersebut gitu, di mana kita itu harus memutuskan apakah kita termasuk golongan kanan atau bukan. Tapi sebelum saya membahas tentang golongan kanan, golongan kiri, golongan tengah, saya mau ngasih beberapa example juga buat teman-teman ya, sehingga teman-teman tuh bisa lebih komprehensif memahami materi yang ini gitu. Pertama gini, bicara tentang keahlian, banyak orang-orang tuh yang bisa dibilang sok tahu lah, mungkin bisa dibilang sok tahu. Wah, apapun dia ketahui, dari urusan Pak Jokowi sampai urusan tetangga dia tahu gitu. Zaman sekarang kan orang kayak gitu loh, lebih banyak ya. Jokowi itu siapa? Jokowi itu gini. Tetangga tuh jadi serba tahu. Semakin banyak orang sok tahu, sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Karena ya memang nggak tahu apa-apa. Dan gini, semakin banyak kita itu ingin ahli di semua bidang, semakin kita nggak jadi ahli apapun. Kalau dalam hadis qudsi ada tuh, saya lupa ya. Matannya saya lupa. Cuman artinya gini sih, Allah itu sangat suka dengan seseorang yang ketika dia mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya secara itqon. Itqon itu maksudnya sampai selesai. Selesai itu maksudnya gimana, Kang? Maksudnya gini, dia tuh kalau bekerja, memiliki keahlian, itu sampai detail. Sekarang, kalau teman-teman tahu ada dokter umum, apa dokter spesialis. Dokter umum tuh semua penyakit bisa loh. Dokter umum tuh semua penyakit bisa. Dokter spesialis itu biasanya dia ahli dalam satu bidang. Misalnya spesialis paru-paru. Pertanyaan dari saya, lebih mahal mana nih? Bayaran dokter umum apa dokter spesialis? Sekolahnya lebih mahalan mana? Dokter umum apa dokter spesialis? Saya yakin semuanya sepakat dokter spesialis. Memang faktanya seperti itu. Loh, kenapa yang dia itu hanya spesifik satu sakit aja malah lebih mahal daripada dokter umum yang maksudnya semua penyakit bisa? Why? Kenapa? Karena memang teman-teman, spesialisasi itu penting banget bagi kita gitu. Kita bisa ahli dalam satu bidang itu lebih penting daripada kita bisa ahli atau bisa 10 bidang. Jadi apalagi saya nggak tahu di sini apa muslim semua atau ada juga non muslim, saya nggak tahu. Yang jelas kalau kita sebagai muslim gitu ya, maka harusnya paham itu karena dalam agama pun diperintahkan. Dalam agama pun diperintahkan. Kita tahu ya, ada Nabi Daud. Nabi Daud tuh terkenal sebagai pandai besi. Dia menghasilkan uang buat makan dia itu dari dia pandai besi. Terkenalnya pandai besi. Walaupun dia raja, walaupun dia banyak ahliannya. Kayak gitu. Jadi dalam agama pun dicontohkan. Dalam agama pun dicontohkan. Nabi Isa misalnya gitu. Nabi Isa keahliannya apa? Keahlian utamanya bisa sembuhin penyakit. Misalnya gitu ya. Terkenalnya itu, walaupun keahliannya banyak. Maksudnya kebisaan dia tuh banyak, tapi yang benar-benar ahli itu di situ. Sama seperti kita teman-teman.
Apakah kita pengen jadi seorang spesialis ataukah kita mau jadi umum? Kang, saya itu jago, Kang. Saya jago di Instagram, saya jago di Facebook, saya jago di YouTube. Pastikan dia nggak jago apa-apa. Kalau ada orang ngomong kayak gitu. Makanya saya kalau ketemu sama orang gitu, yang maksudnya, oh Kang, saya tuh semuanya jago. Enggak, no, enggak banget gitu. Karena itu nggak clear gitu. Kalau di sini ada yang jago, Kang, saya tuh paling bisa dan saya pengen banget belajar khusus di Instagram, Kang. Saya Facebook bisa, tapi nggak terlalu ahli. Tapi Instagram, Kang, insya Allah gitu. Nah ini baru saya suka. Karena dia spesialis. Dia spesialis. Begitupun ketika kita bicara tentang keahlian membangun reseller, teman-teman. Saya mengajak semua orang yang ingin bangun reseller itu untuk jadi ahli. Ya nggak perlu dikenal sebagai general reseller kayak saya atau apa, nggak perlu. Yang penting dia harus benar-benar ahli di bidang tersebut. Saya sampai bilang dalam buku saya ada perkataan Malcolm Gladwell gitu ya. Dia bilang bahwa untuk menjadi ahli kita perlu ribuan jam. Kurang lebih totalnya sih 8 tahun sih kalau kita sehari 4 jam. Artinya kita untuk menjadi seorang ahli perlu belajar terus-menerus terkait hal tersebut. Saya dari tahun 2017 basis online hingga hari ini teman-teman ya, saya masih belajar tentang bagaimana cara membangun tim. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri, saya belajar dari orang lain, saya belajar dari Anda juga bahkan. Dari curhatan Anda, dari pertanyaan Anda. Saya bertanya juga, saya juga belajar dari klien, saya juga belajar dari buku, dari YouTube, dan semacamnya. Hingga hari ini saya masih belajar. Hingga hari ini saya masih belajar. Jadi, harus benar-benar, kalau boleh dibilang, kalau kita mau melakukan sesuatu harus benar ahli. Kayak gitu. Mungkin secara personalnya saya pengen tanya dulu ya, secara personal. Teman-teman sendiri gitu ya, kalau kita bicara keahlian, nih jawab satu persatu ya. Anda itu kalau bicara keahlian secara pribadi, Anda tuh paling ahli di mana? Di bagian apa? Coba jawab ya di chat. Kalau Anda ditanya sama saya, apa keahlian utama Anda gitu? Ya mungkin Anda saat ini paham bahwa Anda nggak jago-jago banget, tapi Anda ngelihat bahwa itu adalah keahlian yang benar-benar saya harus pelajari lebih lagi gitu. Coba jawab ya, chat. Apa bingung? Apa ada yang bingung? Coba ada yang bingung nggak? Siapa yang bingung? Kang, bingung Kang? Coba yang bingung boleh juga ngomong. Jawab lewat chat. Jawabnya lewat chat boleh. Atau ada yang bingung? Ayo belum ada yang jawab. Via chat aja jawabnya. Ya bebas keseluruhan. Makanya saya tanya, kalau Anda nih ditanya tentang apa keahlian utama Anda atau keahlian apa yang pengen benar-benar kalian tuh ahli banget gitu. Bebas jawabannya, nggak ngomongin tentang jualan aja nggak. Semuanya bebas. Jadi nggak hanya tentang jualan ya, semuanya bebas aja. Biar lebih mudah. Digital marketing, woy. Oke. Siapa nih?
Abi. Oke, Abi. Jago di baking. Oh ya, baking yang bikin kue ya. Baking yang bikin kue, bener ya? Baking soda. Oke, kita kembali ke materi. Jadi gini teman-teman, yang saya maksud dengan keahlian tuh ya pertama luas dulu aja ya. Artinya nggak harus terkait satu. Makanya saya bilang tadi, kalau secara pribadi teman-teman tuh keahliannya di mana? Makanya saya tadi tanya, secara pribadi keahlian teman-teman tuh di mana? Secara pribadi. Bukan secara bisnis online, belum. Kayak saya ya. Kalau saya, kalau ditanya, Jit, keahlian utama kamu apa secara pribadi gitu ya. Saya tuh mungkin kalau boleh dibilang saya tuh mungkin kayak apa ya? Founder, pelopor. Saya tuh karena saya banyak membangun sesuatu gitu. Cepat gitu. Biasanya saya membangun sesuatu cepat. Saya bangun A, B, C bisa gitu, cepat. Secara pribadi ya. Saya cukup ahli di situ gitu. Saya cukup ahli dalam negosiasi dan semacamnya gitu. Mau bangun apa, mau bangun yayasan, mau bangun remaja masjid, mau bangun apa, insya Allah maksudnya saya cukup mahir di situ. Secara pribadi. Kalau secara bisnis, keahlian saya yang paling utama itu di sales. Keahlian utama saya yang paling utama itu di sales. Keahlian utama saya. Tapi kalau untuk strategik, orang mengenal saya sebagai ahli reseller. Kayak gitu, ahli reseller. Jadi keahlian itu turunan bisa. Makanya saya tadi bilang, kalau keahlian pribadi, kalian itu seperti apa. Oke, kembali ke bahasan kita. Lalu sekarang gini, Kang, apakah saya untuk membangun reseller harus menjadi ahli? Iya, harus menjadi ahli. Walaupun itu bukan menjadi keahlian utama kalian, tapi kalian harus ahli. Ahli di sini adalah apa? Ahli di sini adalah kalian benar-benar paham tentang bagaimana sih cara membangun reseller. Bukan hanya cara mencari reseller aja, tapi ketika reseller udah datang, mau diapain, kayak gitu. Ketika reseller udah dapat omset, mau gimana lagi. Jadi ahli itu di situ. Uniknya dalam membangun reseller, itu ada langkahnya teman-teman, ada langkahnya. Nanti kita bahas secara pelan-pelannya. Tapi saya mau konsen di sini dulu. Poinnya adalah gini, kalau Anda pengen benar-benar bangun reseller, itu nggak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar Anda tuh ahli di langkah-langkah tersebut. Oleh karena itulah saya membuat yang namanya golongan kiri, golongan tengah, golongan kanan. Hal ini nih, biar teman-teman bisa lebih clear nih. Biar lebih cepat untuk bisa memahami, untuk bisa punya keahlian dalam membangun reseller. Kayak gitu. Jadi ketika kita bicara tentang keahlian secara pribadi, ya mungkin teman-teman punya keahlian ya macam-macam lah. Kayak tadi tuh ya, baking, digital marketing, atau keahlian utamanya apa? Tidur. Enggak lah, jangan sampai kayak gitu ya, nggak bagus. Terus apa ya, macam-macam lah keahliannya secara pribadi. Tapi kan ada keahlian yang mungkin turunannya. Makanya saya kalau sebenarnya saya agak bersekedamungan ya. Saya tuh kalau secara pribadi ya mungkin kalau boleh dibilang gitu ya, umum gitu ya. Saya tuh jago di ngebangun. Saya tuh jago di ngebangun. Founder. Jadi saya ngebangun apa cepat gitu biasanya. Terus keahlian utama saya di bisnis itu di sales. Bukan di marketing ya, tapi di sales. Jadi saya lemah di operasional, saya lemah di marketing, saya lemah di R&D, HRD dan semacamnya lah. Saya lemah di situ. Tapi keahlian saya tuh saya lebih dominan di sales. Saya cukup mahir di situ. Kalau untuk strategi, saya memang di reseller. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas. Apa sih kan golongan kiri, apa golongan tengah, apa golongan kanan? Lalu kenapa? Apa pentingnya? Simpelnya gini, golongan-golongan ini hanya menggambarkan kepada teman-teman tuh baiknya di bagian mana agar cepat jadi ahli, agar bisa benar-benar paham tentang langkah-langkah bangun reseller, agar bisa benar-benar dapat feel ketika nanti mau menjalankan langkah-langkah tersebut. Kayak gitu. Oke, yang pertama ini kalau saya sebutnya golongan kiri. Golongan kiri itu apa sih? Golongan kiri itu simpelnya gini, dia itu mindsetnya lebih senang jual konsumen aja. Why? Karena untungnya lebih gede. Sekarang di sini siapa yang jadi distributor? Kalau misalnya distributor anggaplah untungnya 30%.
Kalau Anda jual ke konsumen harga 100.000, maka Anda dapat komisi kan 30.000 kan. Tapi kalau Anda itu jual ke reseller, maka reseller dapat komisi misalnya 15% atau 20%. Berarti Anda dapat komisi 10.000. Golongan kiri adalah golongan orang-orang yang bermindset itu kapasitas satuannya tuh harus gede gitu. Atau simpelnya untung satuannya harus gede. Dia pokoknya lebih nyaman jual konsumen aja lah. Biar untungnya lebih gede dan semacamnya. Itu nggak salah sih, itu pilihan aja. Hanya saja orang-orang yang seperti ini nih susah buat bangun reseller. Karena kenapa? Karena nanti ketika dalam perjalanan otaknya ke distract antara membangun reseller atau konsumen. Bahkan yang lebih parah dari golongan kiri biasanya membangun reseller itu di saat butuh doang. Di saat butuh. Siapa di sini yang membangun reseller itu kalau udah pusing banget, udah capek jualan nih nggak laku-laku, akhirnya bangun reseller. Misalnya, senang banget jualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan semacamnya. Ketika udah sepi, baru dah, kayaknya bangun reseller nih. Nah, akhirnya kayak gitu. Banyak nih yang kayak gini. Jadi orang-orang tuh bangun reseller tuh kayak cuma sekedar ya bahasa gampangnya pilihan kedua, bahkan bukan pilihan kedua ya, ini pilihan tambahan. Kalau seandainya biasanya jual, misalnya gini contohnya lah, contoh secara nyatanya, biasanya Anda bisa jual sebulan itu anggaplah 100 biji, 100 piece. Tiba-tiba Anda turun penjualannya jadi sisa 20. Terus Anda bingung, aduh gimana nih ya? Ya udah bangun reseller lumayan nih. Peluang bisnis. Akhirnya ada salesnya. Ketika sudah dapat salesnya dari reseller, besoknya juga Anda tetap fokus lagi tuh nyari konsumen, bukan ngurusin reseller. Karena reseller itu sebagai strategi tambahan. Nah, orang-orang di golongan kiri kayak gini nih, biasanya susah untuk jadi ahli. Serius, susah. Karena kenapa? Karena dia masih punya pertimbangan untuk lebih memilih konsumen daripada reseller. Tapi boleh aja sih, mau ngomong aja kalau Anda tuh mau di bagian tersebut. Saya pribadi ketika pertama kali bisnis online, itu memang lebih banyak ke konsumen daripada reseller. Kayak gitu, lebih banyak konsumen. Ya, pelan-pelan saya langsung bermigrasi sih ke golongan tengah nanti. Nah, jadi golongan kiri itu seperti itu ya. Simpelnya kalau mau disingkatin, golongan kiri adalah orang-orang yang paling suka jualan konsumen karena untungnya lebih gede. Dia bangun reseller di saat lagi butuh aja atau di saat lagi turun penjualannya. Itu golongan kiri. Oke, golongan kiri ini biasanya sama reseller itu sekedar ada aja, yang nggak diedukasi, nggak dikasih marketing kit, nggak diurusin. Bahkan besok dia nggak jualan lagi pun biarin aja, nggak apa-apa. Nah, ini golongan kiri. Berpindah sekarang ke golongan tengah. Golongan tengah tuh apa? Golongan tengah tuh kalau boleh dibilang dia punya dua kaki lah. Punya dua kaki. Kaki yang satu itu dia fokuskan untuk cari konsumen. Jadi dia jualan di Shopee, Tokopedia, dan semacamnya lah. Dia jualan di marketplace Facebook dan semacamnya gitu. Tapi di sisi lain dia bangun reseller juga. Jadi dia jualan ke konsumen, dia jualan ke reseller. Dalam hati dia berharapnya keduanya bisa gede. Artinya yang dua-duanya bisa gede gitu. Ke konsumen bisa gede, ke reseller bisa gede. Harapan dia kayak gitu. Kenapa? Karena kalau konsumen untungnya lebih gede. Kalau ke resellernya juga gede, ya minimal dia punya perbaikan masa depan nantinya. Ini golongan tengah nih. Jadi dia menjalankan dua sisi gitu. Dan menjalankan dua sisinya itu bukan cuma sekedar dia jualan konsumen standar aja, enggak. Dia tuh one effortnya, pakai iklan atau apa, kayak gitu. Anggaplah kalau bahasa effortnya gini, 50% kemampuan dia curahkan buat cari konsumen. 50% kemampuan dia curahkan untuk membangun reseller. Ini golongan tengah tuh kayak gitu. Biasanya golongan tengah ini agak sedikit, kalau boleh dibilang apa ya, biasanya baperan. Kalau ada resellernya yang udah mulai bermasalah, udah pusing ini apa sih reseller nih. Di sini siapa nih yang masih jualan ke konsumen, mencari konsumen secara 50% effortnya atau daya upayanya, terus 50%-nya cari seller, atau lebih banyak konsumennya. Nah, itu Anda berarti ada di golongan tengah. Nah, orang-orang kayak gini nih susah nih untuk benar-benar bisa dapat feel, bisa jadi ahli di bangun reseller. Why? Karena gini,
Yang masalahnya itu bukan kemampuan dia, tapi mindset dia. Karena dia tuh mindsetnya tetap berharapnya dapat konsumen lebih banyak, kayak gitu, daripada dapat reseller. Karena kenapa? Untungnya masih lebih gede. Nah, walaupun nggak salah, itu pilihan, bebas-bebas aja seperti yang saya udah bilang. Jadi apa yang saya bahas itu bukan salah benar ya, tapi ini pilihan. Teman-teman harus paham biar teman-teman tuh bisa memilih nanti ke depan tuh mau seperti apa. Saya lagi Zoom kayak gini ada notification, selamat Anda mendapatkan komisi. Enak kalau jalan pakai aplikasi gitu. Tiba-tiba di handphone, selamat Anda mendapatkan komisi, selamat Anda mendapatkan komisi. Oke, lanjut. Biarin lah, biar ngiler. Oke, lanjut, golongan tengah. Jadi golongan tengah tuh kayak gitu, teman-teman. Di sini siapa nih yang masih ngerasa sebagai golongan tengah? Jadi dia nyari konsumen juga, dia jadi seller juga. Ya kadang-kadang sih di titik tertentu dia nyari konsumennya setengah sih. Maksudnya cuma sekitar 20%, 30%, nggak terlalu banyak gitu. Yang penting ada konsumen gitu. Ya itu tetap masih jatuhnya golongan tengah. Golongan tengah. Karena golongan tengah itu tadi saya bilang, dia tetap nyari konsumen juga. Walaupun mungkin konsumennya anggaplah dia jual konsumen itu 50 piece dan dia cari gitu dengan sekuat tenaga gitu ya. Walaupun effortnya hanya 20%. Terus nyari reseller juga dia lakukan. Nah, ini biasanya golongan tengah. Lalu apa nih selanjutnya? Golongan kanan. Lah golongan kanan tuh apa? Ya ashabul yamin. Orang-orang yang nanti masuk surga. Golongan kanan. Golongan kanan tuh simpelnya adalah orang yang fokus bangun reseller udah. Totally bangun reseller aja. Ya bukan berarti dia nggak nerima konsumen, dia nerima konsumen. Sometimes ketika ada yang mau beli ke mereka, ya ada produknya, ada stoknya, jual. Tapi effort dia, konsentrasi dia terutama dicurahkan untuk mencari konsumen. Untuk cari seller, untuk bangun reseller, untuk edukasi reseller, dan semacamnya. Nah ini golongan kanan. Jadi mungkin nih ilustrasinya kayak gini. Ya dia punya IG, dia punya ini. Kalau ada konsumen yang beli, ya alhamdulillah. Nggak ada yang beli pun sebenarnya nggak ada masalah juga. Karena memang yang paling penting bagi dia adalah reseller dia makin banyak, secara kualitasnya juga makin bagus. Kayak gitu. Ya, jadi golongan kanan adalah golongan orang-orang yang fokus buat bangun reseller. Kayak gitu. Tapi ada juga nih golongan kanan yang ekstrim. Jadi golongan kanan tuh udah nggak menerima konsumen lagi. Saran saya jangan kayak gitu ya. Tetap terima konsumen aja. Yang penting effortnya jangan terlalu besar untuk situ gitu. Soalnya ada beberapa teman saya, dia sampai bikin peraturan bahwa, gue bikin peraturan bahwa pusat tidak menjual ke konsumen sedikit pun. Saya bilang, wah kenapa? Emang diharamkan dalam agama? Enggak. Biar mitra itu pada ini aja semangat. Lah emang nggak ada hal lain apa yang bisa membuat mitra semangat? Kalau saran saya, pusat jualan aja, nggak ada masalah. Jadi kalau ada konsumen mau beli, ya layanin. Tapi pusat nggak perlu terlalu banyak effortnya dikeluarin ke situ. Fokus aja buat bangun reseller. Saya bilang kayak gitu. Why? Kenapa? Karena kita bicara tentang sebuah brand, bicara tentang yang pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak jual konsumen, nanti value brandnya tuh nggak nyampe. Ya ini bahasan yang lain sih ya. Jadi intinya apa sih? Intinya adalah golongan kanan ada orang-orang yang benar-benar pengen jadi ahli dalam bangun reseller. Dia bahkan sudah hampir nggak peduli dengan mau dapat konsumen mau enggak. Walaupun faktanya biasanya golongan kanan tetap aja dapat konsumen. Misalnya kayak saya nih ya, saya golongan kanan, saya bangun reseller aja terus-terusan. Apakah saya nggak dapat konsumen? Dapat aja. Ada aja nanti yang beli, nanya Kang ini berapa, ini berapa. Ada aja yang kayak gitu. Walaupun saya nggak nyari, kayak gitu. Nah, jadi itulah 3 golongan. Kang, lalu saya harus pilih yang mana? Ya, kalau saran saya sih kalau teman-teman mau bangun reseller, benar-benar bangun reseller, ya harus bercita-cita atau harus punya tujuan untuk jadi orang-orang di golongan kanan. Walaupun dalam prosesnya teman-teman, boleh tuh awalnya golongan kiri dulu. Saya pun sama, ketika pertama kali jualan di online, ya awalnya di golongan kiri dulu. Sekitar beberapa bulan ya, nggak lama sih ya. Terus pindah ke golongan tengah, baru pindah ke golongan kanan. Nggak usah terlalu ekstrim gitu. Jangan sampai nanti setelah materi saya, saya pokoknya besok pengen jadi golongan kanan. Saya nggak mau cari konsumen lagi. Saya fokus cari reseller aja. Padahal teman-teman biasanya dapat untung dari konsumen, tiba-tiba hilang, ini jadi nggak bagus. Saya jadi dosa nantinya. Jangan kayak gitu juga ya. Tetap berproses, bermigrasi pelan-pelan dari golongan kiri berubah menjadi golongan tengah, nanti berubah lagi jadi golongan kanan. Kang, apakah kalau saya
nggak di golongan kanan itu saya nggak akan jadi ahli. Kalau Anda udah punya tim, mungkin bisa kali ya Anda tuh tim itu tuh di golongan tengah. Tapi secara pribadi di dalam mengatur strategi, saran saya tetap jadi golongan kanan. Jadi orang yang fokus aja. Oh, pokoknya fokus. Nanti misalnya kayak saya contoh saya aja contohnya sebenarnya. Saya ini fokus banget jadi orang golongan kanan. Saya tuh fokus banget jadi orang di golongan kanan. Tapi saya punya tim yang dia bisa main IG, dia bisa pakai paid traffic dan semacamnya, dan dia nyari konsumen. Artinya kita bagi tugas nih. Enak kalau udah punya tim. Tapi kalau secara person saya enggak, saya golongan kanan. Saya memang fokus untuk bangun usaha aja. Kayak gitu. Kang, secara bisnis akan gimana? Secara bisnis saya juga di golongan kanan sih. Secara bisnis saya juga di golongan kanan. Kayak gitu. Bahkan beberapa orderan yang kita dapetin ya kadang-kadang kita kasih ke seller kita kalau memang kotanya lebih dekat sama seller kita kayak gitu. Biar pengirimannya lebih murah. Oke, teman-teman. Ini adalah tentang golongan kanan, golongan kiri, golongan tengah. Golongan-golongan ini itu sebagai sebuah gambaran kecil bahwa teman-teman siapapun di sini yang mau bangun reseller, ayo sekarang itu di posisi mana nih? Golongan kiri, golongan tengah, golongan kanan. Lalu apakah teman-teman pengen jadi ahli? Kalau pengen jadi ahli, ayo pelan-pelan menuju menjadi orang golongan kanan. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu teman-teman di sini, menurut kalian tuh ada di mana? Golongan kiri, golongan tengah, golongan kanan. Silakan jawab ya, Chat. Tuh, saya lagi buka handphone, tiba-tiba Anda mendapat komisi lagi. Seru ya. Bis online tuh luar biasa. Karena saya kan awalnya kan bis offline ya. Jadi bis online itu baru tahun 2017. Kaget juga sih. Karena ternyata di online tuh bisa gitu kita jualan. Saya tuh dulu kebayangnya nggak kayak gitu. Saya kebayang Facebook ya buat main-main aja. Tahun 2017 ke belakang. Kiri, kanan, tengah Kang, tengah dan kanan. Kok tengah dan kanan? Kalau tengah dan kanan berarti tengah, udah gitu aja. Tengah dan kanan. Siapa nih? Mbak Epa. Oh, Mbak Epa. Saat ini masih golongan tengah. Oh, oke. Tengah maksudnya. Tengah Kang. Kiri menuju kanan. Kiri menuju kanan. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi memahami antar golongan ini, antar firqoh ini, membuat Anda tuh jadi punya tujuan. Karena banyak orang yang akhirnya nggak punya tujuan, message-nya jadi salah. Saya tuh kadang-kadang kalau ketemu orang gitu, kalau lagi ketemu nih sama mereka gitu ya, mau gimana, mau bangun tim penjualan? Enggak, Kang. Saya mau bangun reseller aja. Bangun konsumen aja. Loh emang kenapa nggak bangun reseller? Ribet. Dan semacamnya. Nggak lama lagi ketemu lagi, dia bangun reseller juga. Akhirnya, kata saya berpikir, ya kayaknya memang ini untuk materi saya harus bikin nih golongan kiri, golongan tengah, golongan kanan. Biar lebih jelas, biar lebih clear tujuannya gitu. Iya sih, nggak apa-apa. Awalnya kita golongan kiri. Pelan-pelan berubah menjadi golongan tengah. Pelan-pelan nanti akhirnya jadi golongan kanan. Kayak gitu. Toh, pada akhirnya golongan kanan pun sebenarnya bisa jadi golongan kiri, tapi bukan secara personal, secara tim. Seperti yang saya bilang ya, tim saya itu juga jualan konsumen. Saya pribadi fokusnya bangun reseller. Kayak gitu. Oke? Oke, teman-teman, materinya simpel banget sih kalau untuk yang golongan ini ya. Ini pas banget 30 menit saya materi ya. Kalau ada mau pertanyaan terkait materi ini boleh, ataupun terkait materi sebelumnya juga boleh. Monggo, saya kembalikan ke Ayas. Monggo, Yas. Oke, Kang. Teman-teman, gimana nih materinya? Ada yang mau bertanya kah? Kalau saya ada pertanyaan, langsung sampaikan di kolom chat Zoom-nya. Apa mau langsung bacaan yang di WA dulu aja nih, Kang? Boleh. Ada dimasukin Kang di Zoom. Kang, gimana caranya jadi golongan kanan? Ya, pahami dulu golongan kanan itu apa. Tadi kan saya jelasin ya. Jadi orang-orang yang fokus buat bangun reseller aja.
Ya, tapi dia nggak menutup orang-orang yang mau beli produk ke dia. Artinya dia tetap melayani konsumen, cuman effortnya, strateginya dikhususkan untuk bangun reseller, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya harus tahu definisinya dulu. Ketika tahu definisinya, ya pelan-pelan, jangan langsung golongan kanan. Karena kalau kalian langsung masuk, oh ini saran saya, jangan sampai langsung ketika habis materi ini tiba-tiba langsung berpindah ke golongan kanan. Jangan. Ya pelan-pelan aja. Karena jangan sampai nanti teman-teman malah kalau boleh dibilang kehilangan konsumen. Takutnya di sini kan udah ada yang punya konsumen banyak dan lainnya. Jangan. Kalau untuk benar-benar sampai benar-benar ahli di golongan kanan, ya pelan-pelan. Nanti besok kita udah bahas tentang make more database, bagaimana cara membangun database. Itu sih ya, lanjut ya. Oke, nah kita lanjut nih dari Kak Eva. Untuk bisnis MLM berarti masuknya ke kanan ya Kak? Ya, ini kan bicara mindset ya. Ini bicara mindset yang akhirnya turun menjadi strategi, effort yang kita turunkan untuk strategi tersebut. Kalau secara sistem MLM memang iya, dia termasuk golongan kanan karena fokusnya bangun tim. Cuman pertanyaannya mindsetnya gimana? Karena banyak juga kok pemain MLM yang mindsetnya juga nggak golongan kanan. Banyak juga yang pemain MLM tuh ya bangun reseller atau bangun member, tapi dia juga tetap nyari konsumen sebanyak mungkin. Ada juga yang kayak gitu. Lanjut. Ini dari Kak Desi. Maksud kita jadi golongan tengah kalau reseller lari, kita masih punya konsumen dan pendapatan Kang. Gimana? Maksud kita jadi golongan tengah kalau reseller lari, kita masih punya konsumen dan pendapatannya Kang. Ya ini makanya saya bilang tadi, jangan kucuk-kucuk buru-buru tiba-tiba jadi golongan kanan. Karena kalau golongan kanan, Anda langsung masuk golongan kanan, Anda belum siap, nanti bahaya juga. Ya biasanya kalau orang-orang golongan kanan tuh udah nggak ada baper lagi kalau nanti resellernya pergi, karena reseller dia kan nggak cuma satu, bisa 50, bisa 100. Kalau nih reseller saya nih nggak closing, ya kan yang nggak closing kan berapa orang, kan yang closing ada, kayak gitulah. Makanya nggak bisa kucuk-kucuk langsung jadi golongan kanan. Tadi saya bilang makanya kan ya, nggak bisa langsung kucuk-kucuk jadi golongan kanan, kayak gitu. Pelan-pelan golongan kiri berpindah ke golongan tengah, baru golongan kanan, kayak gitu. Dan biasanya kalau orang golongan kanan udah nggak ada bapernya, timnya udah banyak, biasanya kayak gitu. Oke, lanjut ya Kang. Ini dari Kak Yaumil. Strategi lebih maksimal dalam menjaring reseller. Apa? Strategi apa yang bisa kita ambil nih Kang untuk lebih maksimal dalam menjaring reseller? Menjaring. Punya database belum? Kalau udah punya database, hal yang paling penting adalah coba nge-branding diri sebagai orang yang memang pantas untuk dijadikan leader. Itu. Punya optimisme, aktualisasi diri itu penting. Misalnya teman-teman tuh berbagi tentang kehidupan pribadinya, tentang pengalaman closingnya, tentang apa yang didapat hari ini, tentang packingannya dan semacamnya. Nah nanti pelan-pelan orang-orang akan tertarik loh, kayak gitu. Nah untuk detailnya nanti memang ada bahasanya sih di gift-based negotiation. Bagaimana sih teknik mengkonversi para database yang kita udah milikin. Nanti ada sih secara khusus. Tapi kalau garis besarnya yang paling penting sekarang dilakukan adalah ayo aktualisasi diri. Kalau Anda closing coba di-share, kasih semangat, kasih motivasi, jadi orang yang optimis. Biar orang-orang tuh maksudnya mau nge-follow kita. Karena orang jadi share kita biasanya karena mau nge-follow kita. Nge-follow dari segi kemampuan kita ataupun dari segi bisnis kita. Kayak gitu sih, Yas. Lanjut, Yas. Ini hampir sama nih Kang, tapi agak berbeda nih dari kami. Kalau misalkan kita bangun jaringan reseller tapi kita belum terkenal, gimana tuh Kang? Nggak ada masalah. Yang penting terkenal di database kita aja. Emang saya terkenal, saya juga terkenal. Saya dikenal sama database doang kan. Saya dikenal hanya sama database saya doang kan. Apakah orang terkenal bisa bangun reseller? Bisa. Cuman untuk bangun reseller kita nggak harus terkenal. Kan definisi terkenal itu apa ya? Definisi terkenal orang-orang pada tahu semuanya gitu ya. Punya follower, punya haters kan gitu ya. Ya saya nganggap diri saya aja nggak terkenal gitu ya.
Oh tapi Aka kan yang kenal, ya Anda dong yang kenal saya. Karena Anda bagian dari database saya. Tapi orang lain di sana nggak ada yang kenal saya. Kayak gitu. Jadi kalau jadi orang kenal nggak. Tapi kalau jadi orang yang dikenal sama database, ya itu penting. Seperti poinnya tadi. Kayak gitu. Lanjut. Lanjut nih Kang, ini dari Kak Gustri. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membangun reseller. Bagaimana cara membangunnya ya Kang? Karena selama 5 tahun hanya menjadi retailer. Mula-mula saya konsumen, tetapi produk yang saya pakai hanya cocok hanya cocok untuk saya melanjutkan menjadi reseller. Berbagai caranya. Intinya sih ini Kang, gimana cara kita membangun reseller, sedangkan konsumen-konsumen itu rata-rata hanya mau beli produknya aja, nggak mau jadi tim gitu. Pertama gini, kalau misalnya di bisnis Anda itu levelnya reseller, agen, distributor, kalau Anda mau bangun reseller, Anda kudu jadi agen dulu. Itu dulu poinnya. Saya sarankan untuk orang yang masih ada di level paling bawah, di konvensional kan gitu ya, reseller, agen, distributor. Kalau yang masih di level reseller, jangan bangun tim dulu. Jangan bangun tim dulu, saran saya gitu. Ayo uji kemampuannya dulu, bangun konsumen pelan-pelan, sambil buru-buru naik jadi agen. Kalau udah jadi agen, baru bangun. Banyak soalnya nih, para reseller bangun reseller gitu. Ya nggak salah sih, cuma belum pas aja gitu. Momennya tuh belum pas. Uang Anda aja maksudnya masih jadi konsumen, belum ngebuktiin bahwa Anda bisa jualan. Atau gimana nanti kalau misalnya punya tim? Tim mana nanya, Mbak gimana caranya jualan? Nggak tahu. Saya mah pokoknya bangun reseller aja saat itu. Akhirnya kan kayak MLM kan, bangun reseller kan jadi ribet ya. Makanya secara personal harus benar-benar kita tuh bisa jualan dulu. Makanya naik jadi agen. Kayak gitu ya. Lanjut ya. Ya lanjut nih Kang, gimana caranya kalau kita bisa fokus dan konsisten pilih golongan kanan, sedangkan saya sendiri orangnya kurang bisa kalau untuk memberikan edukasi atau bimbingan ke reseller. Buat edukasi ya. Iya. Ini tekniknya ada sih. Nanti namanya BMT ya. Namanya memang BMT sih, Build Managing Team ya. Intinya gini sih ya. Siapakah yang harus mengedukasi tim kita? Apakah kita selalu yang harus turun? Enggak. Kita harus bikin tim mengelola. Wah ini panjang nih bahasanya nih. Saya kasih clue-nya aja ya. Pertama ya Mbah harus minimal motivasi. Sapa pagi, kasih semangat, dan semacamnya. Sisanya Mbak bisa ngundang mentor dari luar buat ngisi seminggu sekali. Atau bisa ajak siapa nih para timnya yang berprestasi untuk sharing juga dalam grup. Kayak gitu. Itu aja dah clue-nya awalnya. Tapi nanti kita bahas lebih detail, ada tuh di poin BMT nanti, di bahasan BMT, Build Managing Team. Bukan Baitul Mal wa Tamil ya, tapi Build Managing Team. Lanjut. Lanjut nih Kang, ini dari Kak Desi. Menentukan mereka cocok bergabung di tim kita gimana caranya Kang? Kalau saya terbalik. Menentukan Anda tuh cocok menjadi leader saya atau enggak? Nggak usah sih ya. Paling kalau kita bercanda ya. Paling kalau kita sih poinnya adalah di syarat aja. Jadi misalnya, pokoknya orang itu layak bergabung sama kita kalau dia memenuhi syarat A, B, C. Oh syaratnya apa? Misalnya beli 10 piece, sudah paham website. Kalau dia udah paham itu, terus dia udah beli 10 piece, ya udah berarti dia layak. Sesimpel itu sih ya. Nggak usah secara emosional kita tanya, interview, apakah Anda? Nggak usah kayak gitu kan. Kita kan bukan lagi nyari karyawan ya, kita lagi nyari partner tim ya. Oke lanjut ya. Oke, lanjut nih Kang ya. Ini ada yang nanya nih, sampai saat ini saya masih berkutat di golongan kiri nih Kang, karena beberapa kendala yang saya hadapi. Nah, cara saya bisa lanjut dari keluar dari golongan kiri itu lanjut ke golongan tengah terus ke kanan gimana ya Kang? Ya saya nggak tahu problemnya sih ya. Problem utamanya apa ya? Mungkin nggak usah dijawab nih ya. Saya nanya aja nih sama penanya. Sudah punya omset sebulan 5 juta belum? Kalau belum, wajar. Masih nggak apa-apa, jadi golongan kiri aja dulu. Jangan pindah ke golongan tengah atau kanan. Kejar aja dulu omset 5 juta. Kalau produkmu harganya 100.000, berarti kan perlu 50 konsumen atau 50 piece setiap bulan ya. Kejar tuh, omset 5 juta. Kalau belum, wajar-wajar aja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut nih Kang. Ada dari pertanyaannya Kak 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 Mut.
Ini dia nanya, tadinya golongan kiri dan sedang mulai bangun reseller, artinya saya di golongan tengah ya. Jadi nggak fokus ke jualan dan reseller masih krik-krik ini. Ini harusnya saya bagaimana ya, Kang? Kalau seandainya resiko, kalau kita resiko, nih saya ulang ya, kalau kita punya resiko, kalau kita nanti akhirnya ketika ngurus reseller omset kita malah kecil, ya udah mendingan balik lagi ke golongan kiri. Tapi kalau kita tahu nih, kita tetap stabil nih, mentalitas kita stabil, ya udah di golongan tengah. Jadi bangun reseller, cari konsumen. Tapi kalau beresiko nih, kayaknya saya ngelihat nih kalau saya bangun reseller nih malah omset saya turun nih karena saya mentalnya nggak siap nih kalau ketemu reseller pada turun, akhirnya kita down. Mendingan ke golongan kiri dulu sih kalau kayak gitu. Karena banyak juga orang-orang yang gara-gara resellernya tuh down, dia jadi down juga gitu. Akhirnya dia nggak dapat omset gara-gara malah ikut down gara-gara resellernya. Ini kan nggak bagus, kesian ya. Lanjut Mas. Oke, lanjut nih Kang. Ini pertanyaannya dari Ini pertanyaan jadi banyak nih gara-gara tadi intermezzo saya, intro saya nih ya. Tapi bagus, saya seneng. Kalau kayak gini malah lebih clear kan teman-teman ya. Lanjut ya. Oh, ini nanyanya sama yang tadi nih Kang, yang kata saya masih berkutat di golongan kiri, tapi ada beberapa masalah. Dia nanya lagi nih Kang. Boleh. Cara berbagi profit untuk reseller karena produk yang saya jual profitnya 30% dan bonusnya 15% dari omset. Jika bisa mencapai target penjualan, sementara untuk mencari reseller yang berani di target, sampai saat ini belum menemukan. Kang, kasih saran ya Kang, makasih. Ya agak rumit sih ya kalau brandnya itu belum terlalu dikenal atau kalau Mbak juga belum terlalu kuat, nargetin orang agak susah. Kalau ngasih komisi mungkin lebih gampang ya. Artinya ya itu saya yakin Mbak juga pasti tahu lah. Mbak kasih 10% mungkin juga mau gitu. Yang agak rumit itu sih di target itu. Karena tanda kutip ya siapa Mbak atau emang brandnya sehebat apa gitu. Udah berani target gitu. Itu yang agak susah. Itu yang agak susah. Tapi kalau untuk pembagian komisi mungkin lebih gampang. Karena Mbak dapat 30%. Mbak bisa aja ngasih reseller itu 10%. Kalau dia tembus 1 juta atau 10 piece, naik jadi 15%. Kayak gitu. Kalau dia tembus 30 piece, naik jadi 20%. Ya udah mentok 20%. Misalnya pakai teknik kayak gitu. Buat yang lain, selain Mbak ini ya, saran saya cari brand yang sudah bikin formulanya gitu. Artinya kalau Mbak dapatnya 30%, Mbak boleh bangun tim penjualan, dikasih bonus komisinya misalnya 20% atau 15%. Jadi pusat tuh udah mengatur itu. Saran saya sih kayak gitu sih kalau kita nyari partner produk ya. Biar lebih simple gitu bikin sistemnya. Nggak beradu-radu. Lanjut ya. Ya, Habis nih pertanyaannya. lanjut. Habis kan? Yang di chat ada? Udah habis juga. Oke. Teman-teman. Masya Allah. Ini saya sebelum lagi penutupan. Lagi penutupan pendaftaran. Lagi rame grup saya. Masya Allah. Teman-teman gini ya. Besok kita udah mau kita udah mulai bahas tentang langkah-langkahnya. Kita mulai dengan make more database. Bagaimana cara membangun database. Saya sih sebenarnya nggak terlalu peduli ya. Yang hadir itu mau 50 orang, mau 100 orang, atau mau berapa orang. Cuma saran saya, kalian coba deh yang sekarang nyimak nih, besok pastikan nyimak. Hari Selasa ya, malam Rabu ya, Selasa malam Rabu pastikan nyimak. Karena ini udah materi penting nih tentang bagaimana cara bangun database. Dan saran saya, kalian tuh ajak 5 teman, minimal 5 teman, lebih pun boleh, buat 100 kayak mau berapa terserah. Ajak temennya. Nah, terutama tim Anda, karena ini sudah bicara tentang bagaimana cara membangunnya. Karena next udah bicara tentang bagaimana cara membangun database. Habis itu kita masuk lagi share our story, bagaimana cara kita berpromosi. Itu kita udah masuk ke situ. Itu udah masuk detail-detail. Bab 1 atau bahasan 1 sampai bahasan 4 itu bahasan tentang mindset. Bahasan tentang poin-poin penting yang teman-teman harus ketahui sebelum membangun reseller. Tapi bab atau bahasan ke-5 sampai ke-9 itu bahasan tentang langkah-langkahnya, bagaimana strateginya serta teknis jalaninnya. Jadi udah sangat detail. Saran saya gitu. Saran saya next
di hari Selasa malam Rabu, jangan sampai nggak ikut pastikan. Yang kedua, kalau memang teman-teman punya ada orang yang mau diajak, monggo aja. Ya mau 5 kayak. Saran saya sih 5 sih minimal. Lebih boleh, mau 100 pun boleh, nggak ada masalah. Karena Zoom saya tuh kuat sampai 300. Atau kalau punya tim penjualan, ajak timnya terutama. Karena materi besok tuh Selasa malam udah penting. Ya terutama itu ya, materi yang ke-5 sampai ke-9 tuh penting banget. Penting banget. Enak detail. Kalau kita diskusi nih mungkin bisa 2 jam. Kalau materi yang 1 sampai 4 mungkin kan nggak lama ya, paling kita materi cuma sejam, nggak lama. Karena memang materinya materi masih mindset dan basic gitu. Tapi kalau materi teknis bisa panjang kan bahasannya. Ya memang bahasannya banyak. Nanti saya juga bakal pakai apa namanya sticky note saya, terus saya catat. Oke, itu aja cukup dari saya. Kita sudah sampai 24:06. Mata saya udah nggak enak nih karena terlalu banyak apa namanya? Terlalu banyak lampu udah hadapan saya. Jadi di hadapan saya itu demi kalian biar saya suaranya biar saya mukanya terang pakai lampu tuh. Ya, Masya Allah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat masa saya yang sudah jadi moderator. Sampai ketemu lagi di hari Selasa malam Rabu. Sudah di materi-materi inti. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu ya. Ayah saya izin keluar duluan ya. Oke Kak, terima kasih ya Kang atas materinya. Sama-sama. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah selesai materi kita malam hari ini tentang putuskan saya adalah golongan kanan. Ayo kita putuskan dulu sekarang. Kamu saat ini golongan apa nih? Ayo kita perlahan menuju ke golongan kanan supaya usaha kita makin sukses dan makin maju ya. Oke teman-teman, untuk Zoom selanjutnya kita itu di hari Selasa ya, di malam Rabu. Ini kita masuk ke satu step penting nih. Bener materinya penting banget menurut kata Kang Yajid. Materinya itu make more database. Poin penting ya, kalau nggak kelihatan ya. Poin ini ada nih. Poin pentingnya tuh ada 5 poin penting sampai 5 bab. Itu dari bab 5 sampai bab 9. Itu tadi penting banget karena benar step by stepnya ketika ngomong masalah terus seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman lewatin nih. Sayang banget kalau sampai lewatin karena materinya benar-benar bermanfaat banget. Menentukan kalian mau reseller seperti apa dan kalau nggak bisa bertanya juga kan kalau sama hanya nonton tayangan ulangnya aja kan jadi nyesel kan. Mungkin itu aja teman-teman, jangan sampai lupa diingat kita selalu malam Rabu dan malam Sabtu kok, nggak pernah berubah jadwal lah. Walaupun tanggal merah kita tetap Zoom ya teman-teman seperti di hari Selasa kemarin. Oke, itu aja. Sudah malam juga, selamat beristirahat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.